Pemirsa, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berdialog dengan para tokoh agama di Manado, Sulawesi Utara. Dan sementara Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Aceh dan membahas pemerataan pembangunan demi kemajuan bangsa. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini, Ganjar Pranowo berdialog dengan para tokoh agama Sinode Gereja Masehi Injil di Minahasa atau GMIM. Ganjar menyampaikan harapan besar agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Sementara itu dalam dialognya, ternyata masyarakat tertarik dengan program Kartu Sakti dan kaitannya dengan UMKM. Iya, kami berkunjung dan diterima para pendeta di Gereja Masehi Injili yang ada di Sulawesi Utara ini, memohon. Dan kami disambut dengan sangat hangat, banyak aspirasi yang disampaikan kepada kami. Pak Ganjar, program KTP Sakti itu isinya apa sih? Kalau kami pelaku UMKM, relate nggak itu? Oh, relate banget. Satu adalah data, kemudian apa yang diperlukan, apakah itu nanti pelatihan, atau itu bantuan, atau kemudian bagaimana cara UMKM naik kelas. Tadi ada satu concern yang menurut saya bagus. Yang kedua tentu dalam konteks hubungan keagamaan, betul-betul bagaimana antar umat beragama di Indonesia itu hubungannya harmonis. Mereka baik-baik, saling menghargai, saling menghormati, itu sebuah harapan besar. Dalam kegiatan Tabrak Prof di MZ Cafe Bandar Baru, Kota Banda Aceh, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan pemerintah seharusnya turut memprioritaskan pembangunan di Aceh. Untuk itulah pasangan calon Ganjar Mahfud menyatakan akan memperjuangkan perpanjangan dana Otsus Aceh jika terpilih nanti. Di Aceh ini pada kira-kira 2 tahun yang akan datang, dana otsusnya akan habis. Itu nanti akan kita perjuangkan agar dana otsus itu diperpanjang untuk pembangunan Aceh. Ya, jadi nanti dana otsus yang akan habis pada awal 27 itu nanti akan kita perjuangkan, akan diperpanjang. Kalau bisa nanti bisa diatur dengan perpres, kalau tidak kita bisa cepatnya mengubah undang-undang itu. Pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia dianggap penting untuk diwujudkan dan tentu menjadi prioritas program pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon wakil presiden yang sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD mengucapkan rasa terima kasihnya di hadapan jajarannya di kantor Menko Polhukam. Mahfud MD meminta jajarannya untuk tetap profesional, menjalankan tugas dan netral sebagai ASN dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Ditemui Jumat pagi usai jalan santai di Silang Monas, Jakarta, calon wakil presiden Mahfud MD beramah tamah dengan jajarannya di kantor Menko Polhukam Jakarta. Dalam sambutannya, Mahfud MD memberi arahan kepada seluruh jajarannya untuk tetap menjalankan tugas secara baik dan profesional sesuai tanggung jawab. Mahfud juga menghaturkan terima kasihnya di hadapan seluruh jajaran Menko Polhukam RI. Kita berkumpul di sini, saya kumpulkan saudara, saya nyatakan Menko Polhukam, pegawainya dari atas sampai ke bawah tidak boleh ikut-ikutan politik, harus netral. Kepada saudara pun waktu itu saya katakan mungkin ada di antara saudara yang senang dengan saya, tidak boleh ikut-ikutan memberi dukungan, berkampanye, itu boleh dengan tugas profesional mereka. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pejabat-pejabat di Kemenko Polhukam. Sebelumnya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo. Mahfud memutuskan mundur karena tak ingin mencampur adukan jabatannya dengan posisi politiknya saat ini.
Mahfud MD datang ke istana pada Kamis sore dan diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ditemani oleh Mensesnek Pratikno. Mahfud MD memutuskan untuk mundur karena tak ingin mencampur adukan jabatannya dengan posisi politiknya saat ini. Ada 3 poin yang disampaikan oleh Mahfud MD di dalam surat pengunduran dirinya. Salah satunya ia berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah melantiknya sebagai Menko Polhukam pada 2019 lalu. Pemirsa, Partai Perindo secara masif terus menggelar bazar sembako murah untuk membantu masyarakat. Di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok, masyarakat dapat menebus murah minyak goreng hanya dengan Rp5.000 per liternya. Ratusan warga di Kampung Utan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menyerbu bazar minyak goreng murah Alfa Ruslina, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo. Selain bazar minyak goreng murah, Alfa Ruslina juga mensosialisasikan dan mengaktifasi KTA Partai Perindo berasuransi kepada masyarakat. Kita mengadakan tebus murah minyak goreng yang saat ini memang benar-benar dibutuhkan oleh ibu-ibu. Mereka sangat antusias. Dan mereka juga tertib ya, karena percaya dengan Perindo. Perindo di mata masyarakat bawah sudah terkenal dengan UMKM dan gerobak Perindo. Bazar minyak goreng murah juga digelar di lokasi langganan banjir di Jalan NIS RT 09 RW 003 Cilandak, Jakarta Selatan. Warga mengaku terbantu dengan kegiatan yang diadakan partai bernomor urut 16 ini. Membantu mah, sekarang kan apa-apa mahal. Aduh, terima kasih banyak membantu. Sangat membantu ya, karena juga walaupun sekedar hanya minyak, tapi sangat membantu. Karena minyak itu malah buat kebutuhan banget. Dalam kesempatan ini, Alfa Ruslina juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan kertas suara di pemilu 2024, sekaligus mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada masyarakat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka digugat Almas Saki Biru maksud kami. Gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran saat dibantu mengajukan permohonan ke MK soal ketetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka digugat Almas Saki Biru. Gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran kepada penggugat yang telah memberikan peluang kepadanya sehingga bisa maju di Pilpres 2024. Itu mengenai gugatan bahwasanya si Almas itu kan wis ngajukan permohonan di MK, kemudian dikabulkan. Nah, kok tidak ngasih tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Nah, mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya yaitu nanti nunggu persidangan. Sosok Almas merupakan penggugat batas usia Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran untuk maju di pemilihan Presiden 2024. Menurut Humas Pengadilan Negeri Surakarta, Bambang Arianto, gugatan telah dimasukkan Senin 29 Januari lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Jawa Tengah mendiskualifikasi Partai Garuda pada pemilu 2024. Pendiskualifikasian partai oleh KPU Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini dilakukan menyusul ketiadaan syarat mulai dari kepengurusan partai dan kampanye ketiadaan caleg dari Partai Garuda. KPU Batang telah mengkonfirmasi ke pengurus partai pada tingkat provinsi dan dinyatakan batal dalam kontestasi pemilu 2024. Persiapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Batang hingga kini telah siap dilaksanakan. Dan sejumlah logistik pemilu siap dikirim ke PPK, PPS, dan TPS. Pada pemilu kali ini, jumlah pemilih di Kabupaten Batang sebanyak 619.000 lebih yang tersebar di 2.569 TPS.
Ada satu Partai Garuda itu karena tidak ada kepengurusan, tidak ada calegnya, tidak membuat RKDK dan tidak melaporkan laporan awal dana kampanye. Jadi kepesertaannya 30%. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan pengecekan personel pasukan pengamanan pemilu 2024 di lapangan taxiway Echo Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis siang. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI juga menegaskan TNI aktif dilarang terlibat politik praktis dan akan dikenai teguran hingga pidana jika kedapatan melanggar. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Indonesia Memilih episode hari ini, jangan lupa pada tanggal 14 Februari 2024, sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Saya Bibi Kristami, terima kasih dan sampai jumpa. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan pengecekan terhadap personel pasukan pengamanan pemilu 2024 di lapangan taxiway Echo Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Apel ini dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan. Sekitar 450.000 personel di taxiway akan diturunkan ke seluruh wilayah negeri semasa pelaksanaan pemilu. Panglima TNI juga berkeliling mengecek alutsista yang akan digunakan untuk pendukung pengamanan pemilu 2024. Dalam kesempatan ini juga menampilkan simulasi personel dalam menanggapi masa aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Panglima juga menegaskan terkait netralitas TNI di pemilu 2024. Untuk masalah netralitas, saya rasa dalam undang-undang TNI kita sudah jelas ya bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Ada juga dalam undang-undang pemilu tahun 2017 bahwa apabila kita berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Ya. Selain itu, Jenderal Agus Subianto juga menerangkan TNI telah berkoordinasi dengan KPU untuk pendistribusian logistik pemilu. Koordinasi juga dilakukan ke Polri dengan membuat MOU pelaksanaan pengamanan pemilu 2024. Panglima TNI berharap pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan terhindar dari bencana alam. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.